Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Psikologi Umum pada hari ini ingin mempresentasikan materi perkembangan individu di masa kanak-kanak dan remaja. Materi ini disusun oleh Junangara Hari Sanconeri, Anas Bahtiar Robi, Alifa Sabisa Fatin, dan Dela Nurul Kolbi. Tugas perkembangan pada usia kanak-kanak dimulai dari usia 2 sampai dengan 13 tahun. Usia kanak-kanak dibagi menjadi 2 periode, yaitu usia prasekolah disebut dengan kanak-kanak awal atau early childhood, dan usia sekolah disebut dengan kanak-kanak akhir atau late childhood. 1. Usia kanak-kanak awal usia 2 sampai 6 tahun. Pada usia kanak-kanak awal, berbagai macam istilah diberikan pada periode prasekolah ini, yaitu orang tua sering menyebut periode ini sebagai problem age. Dikatakan demikian sebab pada periode ini orang tua sering dihadapkan pada problem tingkah laku. Misalnya, keras kepala, tidak menurut, negativis, temper tantrum, mimpi buruk, iri hati, ketakutan yang irasional atau tidak masuk akal pada siang hari, dan sebagainya. Problem tingkah laku ini juga menyebabkan anak-anak tersebut kurang menarik penampilannya bagi orang tua dibandingkan ketika berada pada periode bayi. Keadaan ini menyebabkan periode anak-anak prasekolah merupakan masa yang tidak menarik atau not appealing bagi orang tuanya. Anak-anak pada periode bayi memiliki sifat ketergantungan. Hal ini menarik bagi orang tua dan saudaranya. Sekarang, anak mulai tidak mau atau tidak menolak kasih sayang orang tua dan saudaranya. Guru menyebut periode ini sebagai usia prasekolah atau preschool age. Sedangkan para psikolog memberi istilah pada periode prasekolah ini dengan usia pragang atau pre-gang age, dan bisa disebut periode prasekolah sebagai periode eksplorasi. Cara umum yang dilakukan anak pada usia 2 sampai 6 tahun yaitu dengan bertanya sebab. Itu pula dikenal sebagai usia bertanya atau questioning age. Tugas-tugas pengembangan adalah penyempurnaan pemahaman mengenai konsep sosial, konsep benar dan salah, atau seterusnya, dan belajar membuat hubungan emosional yang kuat dan makin matang. 2. Anak-anak akhir atau late childhood 6 sampai 13 tahun. Masa kanak-kanak akhir atau late childhood atau masa anak sekolah ini berlangsung dari umur 6 sampai 12 tahun. Selanjutnya, Komstam menambahkan masa kanak-kanak akhir atau masa anak sekolah ini dengan masa intelektual, di mana anak-anak telah siap untuk mendapat pendidikan di sekolah dan perkembangannya berpusat pada aspek intelek. Adapun Erikson menekankan masa ini sebagai masa timbulnya sense of accomplishment, di mana anak-anak pada masa ini merasa siap untuk menerima tuntutan yang dapat timbul dari orang lain dan melaksanakan atau menyelesaikan tuntutan itu. Kondisi inilah kiranya yang menjadikan anak-anak masa ini memasuki masa keserasian untuk bersekolah. Tugas pengembangan pada masa kanak-kanak akhir menurut Robert James Havinghurst adalah sebagai berikut. 1. Mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang umum. 2. Membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Yang ketiga, belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya. Yang keempat, mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat. Yang kelima, mengembangkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari.
Beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa masa kanak-kanak air ini bisa disebut dengan masa sekolah dasar. Dalam usia sekolah, anak-anak sudah jauh lebih mandiri. Anak mulai membandingkan sesuatu di rumahnya dengan yang ia temui di luar, baik di sekolah maupun di rumah teman sebayanya. Norma-norma moral yang tadinya absolut kini menjadi relatif. Ciri kanak-kanak akhir atau remaja awal. Remaja merupakan masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan antara anak-anak ke masa dewasa, yaitu berkisar 3 sampai 17 tahun. Perubahan hormonal terus berlanjut selama usia pubertas. Perubahan ditandai dengan anak laki-laki dengan peningkatan tinggi badan dan perubahan suara. Sedangkan pada anak perempuan ditandai dengan perubahan suasana hati anak. Baik, itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.